aku Nasa Bisa Putri dengan NIM 2461510038 dari kelas 3B TPI. Di sini saya akan mempraktekkan langkah-langkah membaca pemahaman. Nah, saya akan menggunakan bahan bacaan dari bukunya Tan Malaka dengan judul Aksi Massa. Yang pertama yaitu menentukan tujuan membaca. Nah, dalam buku ini ada beberapa bab dan saya akan membacakan bab yang revolusi. Nah, tujuan saya membaca bab revolusi ini untuk memahami bagaimana Tan Malaka memaknai revolusi. Langkah yang kedua yaitu membaca judul dan bagian awal. Nah, saya akan membacakan revolusi. Revolusi itu bukan sebuah ide yang luar biasa dan istimewa, serta bukan lahir atas perintah seorang manusia yang luar biasa. Sebuah revolusi disebabkan oleh pergaulan hidup, suatu akibat tertentu dari tindakan-tindakan masyarakat. Nah, dari penggalan tersebut, kita bisa berasumsi bahwa isi bacaan ini akan membahas mengenai perubahan atau kebebasan suatu bangsa. Langkah yang ketiga yaitu membaca skimming. Nah, di sini saya akan membacakannya. Revolusi bukan saja menghukum, sekalian perbuatan ganas, menentang kecurangan dan kelaliman, tetapi juga mencapai segenap perbaikan dari kecelakaan. Di dalam masa revolusilah tercapai puncak kekuatan moral, terlahir kecerdasan pikiran, dan teraih segenap kemampuan untuk mendirikan masyarakat baru. Satu kelas dari suatu bangsa yang tidak mampu mengenyahkan peraturan-peraturan kolot serta perbudayaan melalui revolusi, niscaya musnah atau terkutuk menjadi budak abadi. Revolusi adalah mencipta. Nah, dalam membaca skimming, kita itu pastinya bisa menemukan kata kunci dalam bacaan tersebut, teman-teman. Nah, di sini kita akan mencari kata kunci seperti menghukum, revolusi, kemudian juga ada perbaikan, selanjutnya ada masyarakat baru, kemudian juga ada budak abadi. Nah, yang terakhir adalah ada kata mencipta. Langkah keempat yaitu membaca scanning atau membaca teliti. Sama halnya dengan membaca scanning, ini kita membaca teliti dan kita juga bisa menemukan ide pokok di setiap paragraf. Nah, saya akan membacakan tulisan seperti sebelumnya. Revolusi bukan hanya menghukum, sekalian perbuatan ganas, menentang kecurangan dan kelaliman, tetapi juga mencapai segenap perbaikan dari kecelakaan. Di dalam masa revolusilah tercapai puncak kekuatan moral, terlahir kecerdasan pikiran, dan teraih segenap kemampuan untuk mendirikan masyarakat baru. Satu kelas dari suatu bangsa yang tidak mampu mengenyahkan peraturan-peraturan kolot serta perbudakan melalui revolusi, niscaya musnah atau terkutuk menjadi budak abadi. Revolusi adalah mencipta. Nah, dari 3 paragraf tersebut, teman-teman, kita bisa menemukan ide pokoknya di setiap paragraf. Nah, paragraf yang pertama itu menekankan bahwa revolusi tidak hanya menghukum dan melawan saja, tapi juga memperbaiki. Nah, ide pokok yang paragraf kedua yaitu revolusi adalah puncak kekuatan moral, lahirnya kecerdasan, dan juga kemampuan mendirikan masyarakat baru. Kemudian ide pokok paragraf ketiga yaitu satu kelas dari suatu bangsa tidak akan mampu menghilangkan peraturan-peraturan kolot dan juga perbudakan. Langkah selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan. Nah, dari
tulisan tadi teman-teman, saya menotis satu kalimat, yaitu revolusi adalah mencipta. Nah, mengapa Tan Malaka itu menyebutkan bahwa revolusi itu mencipta? Apa karena revolusi itu tidak hanya meruntuhkan saja, tapi juga memperbaiki, atau bagaimana? Nah, langkah yang selanjutnya yaitu menafsirkan dan menyimpulkan. Nah, setelah saya membaca, saya menyimpulkannya bahwa revolusi itu bukan ide yang luar biasa dan istimewa, karena revolusi disebabkan oleh pergaulan hidup dari tindakan masyarakat. Nah, jadi revolusi itu dianggap sebagai jalan pembebasan, sekaligus juga menciptakan masyarakat baru. Nah, kalau nggak ada revolusi, mungkin suatu bangsa akan tetap terus menjadi budak abadi. Nah, langkah yang terakhir yaitu merefleksikan bacaan. Nah, apakah bacaan ini relevan untuk saat ini atau tidak, gitu kan teman-teman. Nah, kalau menurut saya ya teman-teman, bacaan ini tuh masih relevan dengan kita sekarang, karena seperti yang dikatakan Tan Malaka tadi, revolusi adalah mencipta. Nah, artinya revolusi itu tidak hanya protes teman-teman, tapi juga melahirkan atau menciptakan solusi baru. Nah, kayak misal saat ini itu kan banyak sekali masyarakat yang menyuarakan isu-isu serta keresahan mereka. Nah, itu teman-teman membuktikan bahwa kita itu bukan hanya melawan sistem yang rusak, tapi kita juga menciptakan jalan baru untuk memperbaiki keadaan. Itu teman-teman. Baik, terima kasih sudah memperhatikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình, tang tình tình.